Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia yang bernama Erik asal Jawa Tengah yang bekerja yang dideportasi dan dipulangkan karena dikambing hitamkan di tempat ia bekerja dan membuat bosnya sangat marah besar, hingga akhirnya bos cantik bule Australia rela terbang ke Indo karena menyesal. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Kamu yakin mau kerja ke luar negeri? Tanya Pak Suratman, ayah Erik, dengan suara berat sambil menatap anak laki-lakinya yang sedang membereskan koper di ruang tengah rumah sederhana mereka. Erik mengangguk pelan. Yakin, Pak. Kontraknya resmi. Saya jadi office boy di perusahaan besar di Sydney. Ini kesempatan langka, ucapnya sambil mencoba tersenyum, meski dalam hati ia menahan gemuruh rasa gugup. Ibu Erik, Bu Sarti, datang membawa sehelai baju yang baru disetrika. Ini, Nak, baju batik yang ibu jahitkan. Siapa tahu di sana ada acara penting. Pakai ya. Erik menerima baju itu dan menatap wajah kedua orang tuanya. Makasih, Bu. Doakan saya kuat kerja di sana. Saya janji kirim uang rutin. Bukan soal uang, kata ibunya lirih. Yang penting kamu sehat, selamat, dan tetap jadi anak yang jujur. Hari itu, Erik pamit dari desanya di daerah Klaten, Jawa Tengah. Banyak tetangga datang mengantar kepergiannya. Mereka bangga ada pemuda kampung yang bisa bekerja ke luar negeri. Tapi Erik sendiri merasa campur aduk, antara semangat, takut, dan haru. Setibanya di Bandara Sydney, Erik disambut oleh seorang petugas dari agen penyalur kerja yang sudah bekerja sama dengan perusahaan tempat ia ditugaskan. Meski lelah setelah perjalanan panjang, matanya tak bisa berhenti menatap pemandangan kota modern yang sangat berbeda dengan kampung halamannya. Selamat datang di Australia, Erik, kata pria bernama Tom itu dalam bahasa Inggris yang diucapkan pelan. Besok pagi kamu mulai kerja, ya. Kita antar kamu ke tempat tinggal dulu malam ini. Keesokan harinya, Erik mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ia masuk ke gedung besar berlantai 10, tempat ia akan bekerja sebagai office boy. Bangunan itu bersih dan mewah, membuatnya menelan ludah. Ya Allah, saya benar-benar di luar negeri, gumamnya pelan. Di ruang lobi, ia diperkenalkan kepada beberapa staf kantor. Ada yang ramah, ada pula yang hanya mengangguk tanpa bicara. Tapi perhatian Erik langsung tertuju pada seorang wanita bule, berpakaian formal yang baru saja keluar dari lift. Wajahnya tegas, posturnya tinggi, rambut pirangnya digulung rapi. Itu bos besar di sini. Namanya Melissa Clark, bisik salah satu staf kepadanya. Kalau kamu kerja bagus, dia pasti tahu. Tak lama, Melissa melihat ke arah Erik dan menghampiri. Kamu Erik? Erik kaget. Ia buru-buru berdiri tegak. Yes, Miss. I am Erik. New office boy. Melissa mengangguk, lalu menyodorkan tangan. Welcome. We appreciate a clean and honest work here. Can you do that? Erik menjawab dengan mantap. Yes, Miss. I can. Melissa menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Good. Let's see how you do. Hari-hari pertama, Erik belajar keras. Ia membersihkan ruangan kantor, menyajikan minuman, hingga mengatur arsip sederhana. Meski tugasnya dianggap remeh oleh sebagian orang, Erik menjalaninya dengan sepenuh hati. Kamu rajin banget, Rick, kata Sarah, sekretaris Melissa yang ramah. Jarang ada pekerja luar yang cepat adaptasi kayak kamu. Terima kasih, Mbak Sarah. Saya cuma ingin kerja baik-baik, jawab Erik sambil merapikan meja pantry. Di balik itu, diam-diam Melissa sering mengamati kerja Erik. Ia melihat bagaimana pemuda itu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Tak pernah mengeluh, tak pernah banyak bicara. Ketika suatu hari Erik membantu salah satu direktur yang menjatuhkan berkas, Melissa menyaksikannya langsung dari balik kaca kantor. Dia jujur dan cepat tanggap, kata Melissa kepada Sarah saat makan siang. Orang seperti itu jarang sekarang. Sarah mengangguk. Dia punya niat baik, terlihat jelas dari sikapnya. Namun tak semua orang senang dengan kehadiran Erik. Seorang staf senior bernama Brett mulai menunjukkan ketidaksukaannya. Tukang bersih-bersih kok dipuji-puji,
gumamnya dengan nada sinis. Ia merasa Erik terlalu cepat mendapat perhatian. Sementara itu, Erik semakin terbiasa dengan rutinitas kerjanya. Ia mulai bisa berbahasa Inggris lebih lancar, bahkan bisa bercanda sedikit dengan beberapa staf. Suatu pagi, Melissa memanggil Erik ke ruangannya. "Erik, saya butuh bantuan," katanya sambil menunjuk tumpukan dokumen. "Tolong antarkan ini ke lantai 8 dan pastikan diterima langsung oleh Mr. Benson." "Yes, Miss," jawab Erik sigap. Sebelum pergi, Melissa sempat tersenyum. "Kamu kerja bagus sejauh ini. Keep it up." Erik berjalan keluar ruangan sambil menahan senyum. Bagi dia, dipuji oleh bos langsung adalah kebanggaan besar. Tapi ia tidak tahu, pujian itu justru mulai memicu rencana jahat dari seseorang yang merasa tersaingi. Malamnya, Erik menelpon orang tuanya dari kamar sewa kecilnya. "Pak, Bu, saya senang kerja di sini. Alhamdulillah bosnya baik dan kerjaannya bisa saya tangani." "Syukurlah, Le," kata ayahnya di ujung telepon. "Yang penting jaga diri, jangan sampai salah langkah." "Iya, Pak, saya janji." Erik tak tahu bahwa kebahagiaan kecilnya itu akan segera diguncang oleh masalah besar yang tak ia duga. 3 minggu pertama Erik bekerja di kantor itu berjalan lancar. Setiap pagi, ia datang paling awal, membersihkan ruang kerja, menyiapkan kopi untuk staf, hingga memeriksa persediaan alat kebersihan. Ia tak pernah duduk terlalu lama, selalu terlihat sibuk, dan selalu menyapa siapapun yang ia temui dengan senyuman tulus. "Good morning, Erik," sapa Sarah, sekretaris pribadi Melissa, sambil melewati pantry. "Good morning, Miss Sarah," jawab Erik dengan sopan. "Coffees are ready in the lounge." Sarah tersenyum puas. "You're too efficient." Suasana kantor perlahan berubah sejak Erik hadir. Beberapa staf yang awalnya acuh kini mulai lebih ramah. Erik menjadi seperti sosok kecil yang menghangatkan kantor itu dengan kerja keras dan kesopanannya. Namun di tengah semua itu, ada satu orang yang merasa terganggu. Brad Thompson, staf senior di bagian logistik. "Office boy doang. Tapi semua orang senang sama dia," gumam Brad sambil meneguk kopinya dengan kesal. Di ruang kerja bersama, beberapa staf sedang membicarakan Erik sambil tertawa kecil. "Dia bersihin mejaku tanpa diminta. Loh, katanya biar kita kerja lebih nyaman," ujar salah satu karyawan wanita. "Aku dikasih teh pas sakit kemarin. Dia peka banget," timpal yang lain. Brad yang duduk di dekat mereka pura-pura tersenyum, tapi dalam hati ia panas. Sejak Erik datang, pujian dan perhatian dari atasannya terasa berkurang. Ia merasa Erik merebut simpati orang, termasuk dari Melissa. Hari itu, Erik masuk ke ruang kerja Melissa untuk mengantar dokumen. "Thanks, Erik," kata Melissa sambil menandatangani berkas. "By the way, kamu udah cocok banget jadi bagian tetap di sini. Saya akan rekomendasikan kamu untuk perpanjangan kontrak." Erik terdiam sebentar. "Terima kasih banyak, Miss. Saya sangat bersyukur bisa kerja di sini." Melissa mengangguk. "Saya suka orang yang kerja dari hati. Jangan berubah ya." Erik tersenyum, lalu keluar ruangan. Di koridor, tanpa ia sadari, Brad memperhatikannya dari kejauhan dengan tatapan penuh kebencian. Beberapa hari kemudian, saat Erik membersihkan pantry, Brad masuk sambil membawa gelas. "Kamu yang bersihin lantai semalam?" tanya Brad ketus. "Iya, Pak." "Kenapa ya?" jawab Erik sopan. "Masih licin. Hampir saja aku jatuh. Kamu tahu kan, kalau salah satu staf kecelakaan, kamu bisa kena masalah." Erik menunduk. "Maaf, Pak. Nanti saya cek lagi. Saya akan hati-hati." Brad menyeringai tipis. "Ya, kamu harus hati-hati. Di sini banyak mata. Salah dikit, kamu bisa pulang kampung." Erik hanya diam. Ia merasa tekanan mulai datang, tapi ia mencoba tetap tenang. Beberapa hari kemudian, di ruang istirahat, Sarah mendekati Erik. "Kamu baik-baik saja?" "Aku dengar Brad sempat marah-marah." Erik mengangguk pelan. "Saya cuma ingin kerja baik, Miss. Tapi saya rasa, ada yang kurang suka saya di sini." Sarah menatapnya penuh simpati. "Ignore him. Brad memang suka cari masalah.
Kamu kerja bagus kok. Semua tahu itu. Sementara itu, Brad semakin terganggu melihat Eric semakin akrab dengan orang-orang di kantor. Ia pun mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Eric. Ia tahu Eric sering membersihkan ruangan IT, tempat file penting disimpan. Satu malam, saat kantor mulai sepi, Brad masuk diam-diam ke ruang IT dan memasukkan sebuah flash disk ke komputer. Setelah itu, ia menaruh flash disk itu ke dalam laci alat pembersih yang biasa dipakai Eric. Keesokan harinya, pihak keamanan menemukan aktivitas tak wajar pada sistem komputer internal. Setelah diselidiki, ditemukan jejak akses dari sebuah flash disk tak dikenal. HR dan tim keamanan langsung bergerak cepat. Eric yang pagi itu sedang membersihkan ruang meeting, dipanggil secara mendadak. "Eric, tolong ke ruang HR sekarang," kata salah satu staf. Eric merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Di ruang HR, sudah ada 2 orang dari tim keamanan dan seorang HR manager menunggunya. "Eric, kami perlu memeriksa barang-barangmu. Ada indikasi pelanggaran keamanan data," kata manajer HR dengan nada serius. Eric langsung pucat. "Saya? Pelanggaran apa, Pak?" Tanpa menjawab, mereka membuka laci tempat Eric biasa menyimpan alat bersih-bersih. Di dalamnya, mereka menemukan flash disk. "Ini bukan punya saya, Pak. Sumpah demi Allah, saya tidak tahu itu apa." Eric mulai panik. Manajer HR menatapnya tajam. "Sayangnya, ini ditemukan di tempat kamu biasa bekerja. Ini masalah serius." Eric mencoba menjelaskan, tapi tak ada yang percaya. Situasi menjadi semakin tegang. Tak lama, Melissa datang dan diminta ikut mendengar laporan. "Miss Melissa," Eric memohon. "Saya tidak pernah ambil data apapun. Saya tidak tahu flash disk itu dari mana." Melissa menatapnya, kali ini tanpa senyum. "Saya kecewa, Eric. Saya percaya sama kamu. Tapi kalau ini terbukti benar, saya tidak bisa melindungimu." Air mata Eric mengalir di depan semua orang. "Saya nggak salah, Miss. Tolong percaya sama saya." Namun segalanya seperti sudah ditentukan. Eric diberhentikan sementara, dan kasusnya dilaporkan ke imigrasi karena ia adalah pekerja luar. Dalam waktu singkat, Eric dinyatakan bersalah secara internal dan dijatuhi sanksi deportasi. Di hari terakhirnya, Eric membereskan barang-barangnya sambil menahan tangis. Beberapa staf hanya bisa menatap iba tapi tak bisa berbuat banyak. Sarah menghampirinya diam-diam. "Eric, aku tahu ini nggak adil. Aku akan coba cari tahu siapa yang menjebakmu." Eric mengangguk lemah. "Terima kasih, Miss. Tapi kayaknya semuanya udah selesai buat saya." Saat ia keluar dari gedung itu untuk terakhir kalinya, langit Sydney tampak mendung. Ia merasa semua yang ia bangun dengan susah payah selama berbulan-bulan hancur dalam sekejap. Ia bahkan tidak diberi kesempatan membela diri dengan layak. Eric menaiki mobil petugas imigrasi dengan wajah tertunduk. Di kursi belakang, air matanya jatuh satu persatu. "Kenapa harus saya? Ya Allah, apa saya terlalu bahagia kemarin, sampai engkau tarik semuanya sekarang?" gumamnya lirih. Ia tak tahu bahwa sebuah kebenaran akan segera terkuak, dan seseorang yang kini tak percaya padanya, kelak akan menyesali keputusan itu seumur hidupnya. Hari itu Eric duduk di ruang tunggu imigrasi dengan wajah kusut dan mata sembab. Ia masih tak percaya semuanya terjadi begitu cepat. Dari yang awalnya dihormati dan disukai, kini ia dipandang sebagai pelanggar hukum, pencuri data perusahaan. "Kenapa semua orang percaya flash disk itu milik saya? Padahal saya bahkan tidak pernah sentuh komputer di ruang IT," gumam Eric lirih. Di ruang kerja perusahaan, suasana juga berbeda. Sarah mondar-mandir di depan meja Melissa. "Miss, saya tidak yakin Eric bersalah," katanya pelan. Melissa menoleh dari balik mejanya. "Sarah, saya juga berharap dia tidak bersalah. Tapi bukti-buktinya terlalu jelas. Flash disk itu ditemukan di laci cleaningnya. Dan waktu akses ke komputer cocok dengan jam dia bertugas di lantai IT. Tapi Eric tidak bisa komputer. Dia bahkan bingung cara buka dokumen PDF waktu saya minta tolong minggu lalu." Sarah membela. Melissa diam. Wajahnya tampak gelisah. Ada bagian dari dirinya yang ragu, tapi posisinya sebagai pemimpin perusahaan membuatnya harus bertindak sesuai prosedur. Sementara itu,
Di ruang detensi imigrasi, Erik sedang duduk sendirian. Seorang petugas masuk dan menyerahkan dokumen deportasi untuk ditandatangani. Nama kamu Erik Suparno, warga negara Indonesia. Kamu akan dipulangkan malam ini dengan penerbangan komersial. Tiket sudah dibeli oleh perusahaan yang mempekerjakanmu, kata petugas dengan nada datar. Erik menunduk. Saya tidak bersalah, Pak. Sumpah, saya tidak pernah curi apapun. Petugas hanya menggeleng, lalu keluar meninggalkannya. Malam harinya, Erik duduk di kursi pesawat. Ia menatap jendela pesawat dengan pandangan kosong. Setiap kenangan di kantor, tawa bersama staf, percakapan dengan Sarah, senyum tipis dari Melissa, terlintas satu persatu dalam pikirannya. Semua itu sekarang tinggal kenangan pahit. Semua hancur. Hanya karena satu flash disk yang bukan milik saya, bisiknya, menahan emosi. Sementara itu, beberapa hari setelah Erik dideportasi, situasi kantor kembali normal, meski beberapa staf merasa kehilangan. Sarah tak menyerah. Ia terus memikirkan kejadian itu, dan kejanggalan-kejanggalan yang ia lihat. Suatu pagi, Sarah berbicara dengan tim IT. Kalian masih simpan rekaman CCTV dari malam sebelum kejadian? Tim IT mengangguk. Masih. Tapi kenapa? Sarah menjawab cepat, saya minta tolong lihatkan. Saya curiga seseorang telah menjebak Erik. Dengan bantuan seorang teknisi, Sarah memutar ulang rekaman. Di layar, tampak Brad masuk ruang IT saat malam hari. Ia terlihat gugup, menoleh ke kanan dan kiri, lalu memasukkan sesuatu ke dalam komputer. Kemudian, ia berjalan cepat ke laci penyimpanan Erik dan menyelipkan flash disk ke dalamnya. Mata Sarah membelalak. Oh my God. Ini dia buktinya. Saya harus tunjukkan ke Miss Melissa. Ia segera mencetak tangkapan layar rekaman itu, dan membawa flash disk berisi rekamannya ke ruang Melissa. Miss, ini bukti kalau Erik dijebak. Seru Sarah sambil menyerahkan barang itu. Melissa membuka file rekaman dan menyaksikan semuanya. Tangannya gemetar. Wajahnya berubah tegang. Brad, jadi selama ini dia? Gumam Melissa dengan nada marah. Tanpa pikir panjang, ia memanggil kepala HR dan memerintahkan pemanggilan terhadap Brad. Beberapa jam kemudian, Brad duduk di ruangannya dengan wajah pucat. Saya cuma iseng, Miss. Saya tidak bermaksud membuat dia dideportasi. Saya hanya kesal karena dia terlalu cepat dipuji. Melissa menatap tajam. Kamu bukan anak-anak. Ini bukan iseng. Ini kriminal. Kamu merusak hidup seseorang. Saya akan pastikan kamu dipecat. Dan saya sendiri yang akan urus laporan ke pihak berwajib. Brad hanya bisa tertunduk. Tak ada pembelaan lagi. Malam itu, Melissa tak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya di rumah, sambil menatap foto seluruh staf di dinding kantor, termasuk Erik. Wajah pemuda itu terlihat tulus, polos, dan penuh harapan. Saya sudah hancurkan hidup dia, bisik Melissa dengan suara serak. Ia memijat pelipisnya, mencoba mengusir rasa bersalah yang menghantui pikirannya. Ia membuka email lamanya, lalu mencari nomor Erik yang tersimpan di database HR. Tapi ketika mencoba menghubunginya, nomor itu sudah tidak aktif. Melissa pun membuka internet, mencoba mencari informasi tentang daerah asal Erik, Klaten, Jawa Tengah. Ia menghubungi agen TKI yang dulu menyalurkan Erik ke perusahaannya. Maaf, apakah bisa bantu saya menghubungi keluarga Erik Suparno? Ini penting sekali, ucap Melissa. Pihak agen awalnya bingung, namun setelah tahu identitas Melissa, mereka bersedia membantu. Di sisi lain, Erik kembali ke rumahnya di Klaten. Ia disambut oleh keluarganya dengan pelukan hangat, meski ia sendiri merasa hancur. Selama beberapa hari, ia lebih banyak diam. Bahkan ketika tetangga bertanya kenapa pulang lebih cepat, ia hanya menjawab singkat, kontrak kerja saya diputus. Suatu malam, Erik duduk di teras rumah sambil menatap langit. Ibunya datang membawa segelas teh. Minum dulu, Le. Terima kasih, Bu, jawab Erik lirih. Kamu tidak salah apa-apa, Nak. Ibu tahu. Kamu anak yang jujur. Erik menatap ibunya, lalu berkata dengan suara parau, tapi semua orang di sana anggap saya maling, Bu.
Termasuk bos saya yang dulu percaya sama saya. Air mata Erik mulai jatuh. Saya nggak dikasih kesempatan untuk jelasin. Saya cuma disuruh pulang kayak orang buangan. Bu Sarti memeluk anaknya erat-erat. Sudah, Le. Rezeki Allah yang atur. Kalau kamu benar, pasti nanti kebenaran itu akan datang sendiri. Namun saat itu, Erik tidak percaya pada keajaiban apapun. Ia hanya merasa hidupnya telah dihancurkan tanpa alasan yang jelas. Ia bahkan berpikir tak akan pernah kembali ke luar negeri lagi. Mimpi-mimpinya terkubur, semangatnya padam. Tapi jauh di seberang benua, seorang wanita sedang menyusun rencana untuk menebus kesalahannya. Pagi itu, sebuah mobil travel berhenti di depan sebuah rumah sederhana di desa kecil di Klaten, Jawa Tengah. Erik turun perlahan dengan satu koper di tangan dan tas ransel di punggung. Matanya sembab, wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus dibanding saat berangkat dulu. Ibunya, Bu Sarti, langsung berlari keluar begitu melihat anaknya. Erik, astagfirullah, kamu sudah sampai, Nak. Erik mengangguk lemah. Iya, Bu. Ia memeluk ibunya erat, dan tanpa bisa ditahan, air matanya pun mengalir. Tangisnya pecah di pelukan sang ibu. Pak Suratman menyusul dari dalam rumah. Masuk dulu, Le. Kamu pasti capek. Di dalam rumah, suasana hening. Hanya suara ayam dari pekarangan belakang yang terdengar. Erik duduk di kursi panjang ruang tamu dengan kepala tertunduk. Kamu belum cerita, Le. Kenapa kamu pulang tiba-tiba? Surat dari agennya juga nggak ada? Tanya Pak Suratman hati-hati. Erik menarik napas dalam-dalam. Saya dipecat, Pak. Dituduh mencuri data kantor. Tapi itu bukan saya yang lakukan. Ada orang yang sengaja jebak saya. Bu Sarti menatap anaknya penuh iba. Astagfirullah. Jadi kamu difitnah? Iya, Bu. Tapi saya nggak dikasih kesempatan jelaskan. Bos saya, yang dulu percaya sama saya, dia juga ikut percaya saya bersalah. Jawab Erik dengan suara bergetar. Pak Suratman menghela napas panjang. Lah kok bisa sampai separah itu? Erik memijit dahinya, menahan emosi. Flash disk yang katanya berisi data penting perusahaan, ditemukan di tempat alat-alat bersih yang biasa saya pakai. Padahal saya nggak pernah lihat itu sebelumnya. Terus mereka langsung deportasi kamu? Tanya ibunya tak percaya. Iya, nggak pakai banyak tanya. Cuma sidang internal singkat, habis itu langsung saya dikawal ke kantor imigrasi. Saya bahkan gak sempat pamit ke teman-teman. Suasana mendadak hening. Erik menatap lantai rumahnya, yang meski sederhana, selalu membuatnya merasa aman. Tapi kini, pulang ke rumah pun terasa seperti sebuah kekalahan. Hari-hari berikutnya Erik lebih banyak mengurung diri di kamar. Ia hanya keluar saat makan atau disuruh orang tuanya. Tetangga mulai bertanya-tanya, tapi orang tuanya hanya menjawab singkat. Kontraknya habis lebih cepat. Suatu siang, Erik duduk di teras depan rumah. Pandangannya kosong menatap sawah di kejauhan. Le, kamu nggak bisa terus begini. Hidupmu belum selesai, kata Pak Suratman sambil duduk di sebelahnya. Pak, saya sudah hancur. Nama saya jelek di luar negeri. Saya nggak bisa kerja ke sana lagi. Malu rasanya, Pak. Jawab Erik pelan. Lah, memang kamu salah? Kalau kamu yakin tidak salah, ya kamu tetap bisa berdiri. Rezeki itu bukan cuma dari luar negeri, Le. Erik menoleh ke arah ayahnya. Tapi saya kesana niatnya ingin bantu bapak ibu. Pak, sekarang malah pulang bawa malu. Pak Suratman menepuk pundaknya. Nak, orang yang jujur memang kadang diuji lebih berat. Tapi yang penting kamu pulang utuh. Kami masih punya kamu. Perkataan itu membuat Erik terdiam cukup lama. Perlahan, ia mulai menerima bahwa ia tidak bisa terus terpuruk. Ia pun memutuskan untuk mencoba bangkit sedikit demi sedikit. Beberapa minggu kemudian, Erik mulai ikut tetangganya memperbaiki alat-alat elektronik rusak. Ia membantu servis televisi, kipas angin, hingga memperbaiki kabel listrik di rumah warga. Meski hanya mendapat uang beberapa puluh ribu per hari, ia merasa lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Mas Erik rajin, ya. Meskipun habis pulang kerja dari luar negeri, tetap mau bantu servis di sini, kata salah satu tetangga.
Erik hanya tersenyum kecil. Kerja apa aja asal halal, Bu. Sementara itu, di malam hari, Erik sering termenung sendirian. Ia masih sering teringat saat-saat di kantor Australia. Melissa, senyumnya, tatapan tegasnya, dan kalimat-kalimat singkat yang selalu mendorongnya untuk rajin bekerja. Kalau saya nggak salah, kenapa dia percaya saya bersalah? Gumamnya. Suatu malam, Sarah menghubungi agen penyalur Erik untuk meminta alamat lengkapnya. Ia telah mendapat restu dari Melissa, yang mulai tak tenang sejak tahu Erik tidak bisa dihubungi. Melissa bahkan sempat mengatakan dengan jujur, "Saya harus bicara langsung dengan Erik. Saya tidak akan tenang sebelum meminta maaf." Di hari yang sama, Melissa diam-diam membeli tiket pesawat ke Indonesia. Ia tak memberitahu banyak orang kecuali Sarah dan manajer HR. Sebuah keputusan besar telah ia ambil. Di sisi lain, Erik mulai perlahan bisa tersenyum lagi meski luka di hatinya belum sembuh. Suatu pagi, ia duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan desa, menikmati teh panas sambil mengobrol ringan dengan warga. "Kapan nikah, Erik?" canda salah satu tetua desa. "Waduh, kerja aja belum lancar, Pak. Nikahnya ntar dulu," jawab Erik sambil tertawa kecil. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada hal yang belum tuntas. Ada luka yang belum dijahit. Ia tak pernah membenci Melissa, tapi rasa kecewa itu tak mudah hilang. Kalau saja dia percaya saya, mungkin semuanya berbeda, pikirnya. Tapi takdir punya caranya sendiri memperbaiki segalanya. Dan tanpa ia tahu, sosok yang sempat menghancurkan harapannya, kini sedang dalam perjalanan untuk menebus kesalahannya. Pagi itu di Sydney, Melissa duduk sendirian di ruang kerjanya. Biasanya ruangan itu dipenuhi tumpukan laporan dan rapat tanpa jeda. Tapi hari ini, pikirannya tidak fokus. Ia hanya menatap layar laptop yang menampilkan ulang rekaman CCTV seminggu lalu, rekaman yang membuka semuanya. Di sana, terlihat Brad, karyawan senior yang sudah lama bekerja di perusahaan itu, masuk diam-diam ke ruang IT malam hari. Wajahnya waspada. Ia menoleh ke kiri dan kanan, lalu menghubungkan flash disk ke komputer utama. Setelah beberapa menit, ia menyelipkan flash disk itu ke laci alat pembersih, tempat biasa Erik menyimpan peralatan kerjanya. Melissa menutup laptop perlahan. Ia merasa muak. "Bagaimana mungkin saya bisa sebodoh itu?" gumamnya dengan suara rendah. Tak lama, Sarah masuk ke ruangan dengan raut serius. "Miss, Brad sudah dipanggil ke ruang HR." Dia mengaku. Melissa mengangguk. "Saya sendiri yang akan berbicara dengan dia nanti. Tapi sebelum itu, saya harus bicara soal Erik." Sarah tampak ragu. Nomornya tidak aktif. Agen penyalur bilang dia sudah pulang kampung dan belum menggunakan ponsel lagi. "Berikan saya alamat lengkapnya. Saya akan ke sana," kata Melissa mantap. Sarah memandang atasannya dengan tatapan tak percaya. "Maksudnya, Anda ke Indonesia?" "Ya. Ini bukan soal pekerjaan lagi, Sarah. Ini soal tanggung jawab pribadi. Saya telah menghancurkan hidup orang jujur, dan saya tidak bisa tidur sebelum meminta maaf langsung." Sementara itu, di Klaten, Erik sedang membantu memperbaiki kipas angin milik tetangganya. Meski tangan dan bajunya penuh debu, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. "Mas Erik, ini minum dulu," kata anak kecil sambil menyodorkan teh manis. "Terima kasih, Dick," jawab Erik sambil tersenyum. Tiba-tiba, ponsel milik tetangganya berdering dan orang itu memanggil Erik. "Rick, tadi ada orang dari Jakarta telepon ke rumah. Katanya ada bule dari Australia yang mau kesini cari kamu." "Serius lo?" Erik mengernyitkan dahi. "Bule? Siapa?" "Katanya namanya Melissa. Katanya bos kamu dulu." Erik langsung terdiam. Hatinya berdebar. Melissa. Di Bandara Yogyakarta, Melissa melangkah keluar dengan koper kecil di tangan. Ia ditemani oleh sopir yang disewa agen penyalur Erik. Dengan berbekal alamat, mereka menempuh perjalanan darat menuju desa Erik di Klaten. Saat mobil melintasi jalan kecil di pinggir sawah, Melissa menatap keluar jendela. Udara panas, pemandangan hijau, dan suara motor tua yang lalu lalang membuatnya merasa sangat jauh dari dunia yang biasa ia kenal. Tapi ia tidak peduli. Baginya, ini harus dilakukan. Sesampainya di depan rumah Erik,
Beberapa warga langsung memperhatikannya. Seorang bule turun dari mobil, mengenakan pakaian rapi namun sederhana. Warga berbisik-bisik. "Itu siapa? Cantik banget turis ya?" "Enggak," katanya cari Mas Erik. Pak Suratman yang sedang duduk di teras langsung berdiri saat melihat tamu asing itu menghampiri. "Permisi, saya mencari Erik Suparno." "Benarkah ini rumahnya?" kata Melissa dalam bahasa Inggris yang agak pelan. Pak Suratman bingung sejenak, tapi kemudian mengenali nama anaknya. "Oh iya, Erik di dalam. Silakan masuk." Bu Sarti langsung menyambut dan mempersilakan Melissa duduk. "Sebentar ya, saya panggilkan anak saya." Erik muncul dari dalam rumah dengan celana pendek dan kaos oblong. Saat matanya bertemu dengan Melissa, ia terdiam kaku. Warga yang berkumpul di luar rumah ikut terkejut. "Melissa?" Suara Erik tercekat. Melissa berdiri pelan. Wajahnya terlihat lelah tapi penuh penyesalan. "Erik, saya kesini untuk minta maaf," ucapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Suasana menjadi hening. Pak Suratman dan Bu Sarti saling pandang, lalu mundur pelan memberi ruang bagi mereka. "Kenapa kamu datang ke sini?" tanya Erik pelan. Melissa mengambil napas dalam. "Saya menemukan rekaman CCTV. Brad yang menaruh flash disk itu. Dia menjebakmu. Saya terlalu cepat percaya dan tidak memberi kamu kesempatan membela diri. Saya menyesal, Erik." Erik menunduk. "Saya dihukum seperti penjahat. Pulang dengan malu. Semua orang tanya-tanya kenapa saya dipulangkan. Saya bilang kontrak habis, padahal saya diusir. Saya tahu dan saya tidak akan pernah bisa membayar rasa sakit itu," kata Melissa lirih. "Tapi saya datang bukan hanya untuk minta maaf. Saya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah orang jujur. Saya salah besar karena tidak mempercayaimu." Beberapa tetangga yang mendengar dari luar rumah mulai bergumam. "Loh, bule itu minta maaf ya? Wah, Erik hebat. Sampai didatangi langsung." Erik masih diam. Ia bingung antara marah dan haru. Namun air mata Melissa yang jatuh perlahan membuat hatinya luluh. "Apa kamu datang jauh-jauh cuma untuk bilang semua ini?" tanya Erik. Melissa mengangguk. "Ya, dan juga untuk mengajak kamu kembali. Kalau kamu mau." Erik menatapnya dalam-dalam. "Kembali kerja?" Melissa menatapnya dengan ekspresi lembut. "Bukan hanya kerja. Saya ingin kamu kembali ke hidup saya." Erik terdiam lama. Dadanya sesak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi satu hal yang pasti, luka di hatinya mulai terasa disembuhkan. Sore itu, desa tempat Erik tinggal mendadak jadi bahan pembicaraan. Seorang wanita bule cantik datang ke rumah Erik, berbicara dengan sopan dalam bahasa Inggris, dan tak segan menyapa warga yang lewat. "Bu Sarti, ini bule siapa ya?" tanya tetangga sebelah sambil berbisik. "Katanya bosnya Erik dulu di Australia." "Namanya? Apa ya, Melissa?" jawab Bu Sarti sambil masih tampak kebingungan. Sementara itu, Erik duduk bersama Melissa di ruang tengah rumah. Kopi dan pisang goreng telah disajikan oleh ibunya, tapi keduanya belum tersentuh. Erik masih merasa canggung dengan kedatangan tamunya yang tak disangka-sangka. "Kamu benar-benar serius datang ke sini hanya untuk minta maaf?" tanya Erik sekali lagi, mencoba memastikan. Melissa mengangguk. "Ya, Erik. Saya tahu, datang ke tempatmu tidak akan mengubah masa lalu. Tapi saya tidak bisa duduk diam di kantor sambil pura-pura semuanya baik-baik saja. Saya hancurkan kepercayaanmu. Saya harus menebusnya." Erik menatap wanita itu dengan campuran rasa marah dan iba. "Tahukah kamu, saya malu pulang? Saya dikira gagal. Ada yang bilang saya salah. Tapi yang paling menyakitkan, bos yang paling saya hormati, tidak percaya pada saya." Melissa menunduk. "Itu kesalahan terbesar saya." Erik berdiri pelan dan berjalan keluar rumah, berdiri di depan halaman kecil yang menghadap ke sawah. Melissa menyusulnya. "Mau tahu kenapa saya bisa betah kerja di kantor kamu?" kata Erik sambil memandang langit senja. "Karena saya merasa dihargai. Saya pikir, meskipun saya hanya office boy, saya bisa berguna." Melissa berdiri di sampingnya. "Dan kamu memang sangat berguna, Erik. Saya terlalu bodoh untuk melihat itu sampai semuanya terlambat."
Sesaat, mereka terdiam. Hanya suara angin dan ayam tetangga yang terdengar. Tak lama kemudian, Bu Sarti keluar dan memanggil Erik. "Le, Melissa mau nginap di rumah kita, atau mau ke rumah Pak RT dulu?" Dia kelihatan capek. Erik menoleh ke ibunya. "Ma, dia tamu. Kalau ibu tidak keberatan, biar dia tidur di kamar depan saja." Melissa tersenyum. "Saya tidak ingin merepotkan, Bu. Kalau tidak apa-apa, saya bisa di sini. Rumah ini hangat." Bu Sarti tersenyum lebar. "Loh, ya nggak apa-apa, Mbak. Rumah kami seadanya, tapi ikhlas nerima tamu jauh kayak kamu." Malam itu, suasana rumah Erik menjadi ramai. Beberapa warga datang hanya untuk memastikan kabar bahwa bule cantik benar-benar sedang menginap di rumah Erik. Ada yang pura-pura lewat, ada pula yang datang membawa jajanan kecil dan beralasan ingin berkenalan. "Mas Erik, ini bule cantik beneran toh? Wah, pantesan pulangnya diam-diam. Ternyata bawa kejutan," canda Pak RT. Erik hanya tertawa hambar. Melissa sendiri cukup menikmati keramahan warga. "Your village is beautiful. So cheerful," kata Melissa kepada Erik saat mereka duduk di teras malam itu. "Iya, tenang. Tapi kadang, terlalu sepi kalau hati lagi kacau," jawab Erik. Melissa tertawa kecil. "Kamu pintar berkata-kata." Erik menoleh, lalu tertawa tipis. "Biasanya saya diam. Tapi malam ini aneh. Saya jadi banyak bicara." Melissa menatapnya dalam-dalam. "Karena kamu sedang belajar memaafkan?" Erik terdiam. Lalu ia mengangguk pelan. "Mungkin." Malam itu, sebelum tidur, Erik berbicara serius dengan kedua orang tuanya. "Pak, Bu, saya masih bingung. Dia datang jauh-jauh ke sini, minta maaf. Tapi saya belum yakin harus bagaimana," ujar Erik. Pak Suratman menatap anaknya dengan bijak. "Yang penting kamu jangan buru-buru. Jangan karena dia bule lalu kamu langsung lembek. Tapi kalau kamu percaya dia sungguh menyesal, beri dia kesempatan." Bu Sarti menimpali, "Iya, Le. Tapi jangan sampai kamu sakit hati lagi. Hati-hati." Erik mengangguk. "Saya cuma butuh waktu. Tapi saya memang gak bisa bohong. Saya masih punya rasa, respect sama dia." Keesokan paginya, Melissa ikut ke pasar bersama Bu Sarti dan beberapa ibu tetangga. Ia ikut membantu membawa belanjaan, mencicipi jajan pasar, bahkan menawar harga seperti orang lokal. "Serius ini bule bisa ngomong? Loro sewu, pas nawar pisang?" tanya seorang ibu dengan heran. "Iya, Bu. Tadi dia belajar dari saya." "Pinter, ya?" jawab Bu Sarti sambil tertawa. Warga semakin kagum. Sosok Melissa yang awalnya dianggap seperti orang asing, kini mulai dianggap seperti tamu istimewa yang menyenangkan. Siangnya, Melissa dan Erik duduk di bawah pohon jambu belakang rumah. Mereka berbicara pelan, berhadapan, tanpa banyak gangguan. "Erik, kamu tahu kenapa saya datang bukan hanya untuk minta maaf?" Erik menatap Melissa dengan pandangan ingin tahu. "Karena saya tidak ingin kehilangan seseorang yang membuat saya sadar bahwa kebaikan itu sederhana. Kamu mengingatkan saya tentang hal-hal kecil yang sering saya abaikan." "Kamu ngomong kayak di film," jawab Erik setengah tersenyum. Melissa ikut tersenyum. "Serius, Erik? Sejak kamu pergi, kantor jadi dingin. Tidak ada lagi yang menyapa pagi-pagi, tidak ada lagi yang tulus menyeduhkan kopi tanpa diminta." Erik tertawa pelan. "Saya pikir itu tugas saya, bukan sesuatu yang istimewa." "Justru karena kamu tidak merasa istimewa, kamu jadi sangat berharga," kata Melissa lirih. Untuk pertama kalinya sejak dipulangkan, Erik merasa hatinya mulai terbuka. Ia belum tahu arah hubungan ini kemana. Tapi satu hal pasti, Melissa bukan hanya datang untuk menebus kesalahan. Ada sesuatu yang lebih dari itu, dan ia bisa merasakannya di cara wanita itu memandangnya. Malam harinya, Bu Sarti kembali mendekati anaknya. "Le, kalau kamu nyaman sama dia, dan dia juga nyaman sama kamu pikirkan baik-baik ya." Erik tersenyum. "Bu, Erik belum tahu. Tapi rasanya kok kayak mulai percaya lagi sama orang." Bu Sarti memeluk bahu anaknya. "Itu tandanya luka kamu mulai sembuh." Pagi itu,
Embun masih menempel di dedaunan ketika Erik duduk di bangku panjang depan rumah. Ia menatap langit yang mulai terang perlahan. Di sampingnya, secangkir teh hangat mengepul, belum disentuh. Wajahnya tampak penuh pikiran. Dari arah dapur, Bu Sarti muncul membawa sebakul pisang goreng. "Le, sarapan dulu. Nanti Melissa bangun, ajak makan bareng." Erik hanya mengangguk. Tak lama, pintu kamar depan terbuka. Melissa keluar mengenakan baju santai pinjaman dari Bu Sarti, rambutnya diikat sederhana. Ia tampak berbeda dari citra bos yang biasa Erik lihat di kantor. "Selamat pagi," ucap Melissa sambil tersenyum. "Pagi," jawab Erik pendek. Mereka duduk berdampingan, hanya suara ayam dan motor tetangga yang sesekali lewat memecah keheningan. Melissa mengambil satu pisang goreng dan menggigitnya perlahan. "Ini enak sekali. Ibu kamu hebat," ujarnya. Erik mengangguk, lalu menatap Melissa lama. "Aku masih bingung. Apa aku harus marah, atau berterima kasih karena kamu datang jauh-jauh?" ucap Erik akhirnya. Melissa menoleh. "Kamu boleh marah, Erik. Saya pantas dimarahi." "Kenapa kamu percaya Brad? Kenapa kamu nggak tanya langsung ke aku waktu itu?" Suara Erik mulai bergetar. Melissa menunduk. "Saya terlalu sibuk jadi pemimpin. Saya lupa jadi manusia." Erik menghela napas. "Kamu tahu nggak, malam terakhir di sana, aku nangis sendirian di ruang imigrasi. Aku kayak orang yang baru saja dihukum tanpa tahu dosanya." Melissa menatap Erik dengan mata berkaca-kaca. "Saya tahu, saya terlalu pengecut untuk memeriksa lebih jauh. Begitu melihat bukti, saya langsung menutup mata dan telinga." "Mungkin karena aku cuma oversbeu?" tanya Erik, nada suaranya getir. "Bukan begitu," Melissa buru-buru membantah. "Kamu tahu, kamu justru satu-satunya orang di kantor yang membuat semuanya terasa manusiawi. Kamu punya hati, Erik. Sementara saya, saat itu kehilangan hati saya." Erik diam. Lalu ia berkata pelan, "Tapi rasa percaya itu, sekali rusak, sulit untuk diperbaiki." Melissa mengangguk. "Saya tidak minta kamu langsung percaya lagi. Saya hanya ingin kamu tahu, saya benar-benar menyesal. Dan, saya juga ingin kamu tahu satu hal lagi." Erik menatapnya dalam-dalam. "Apa?" "Saya menyukai kamu." Erik terdiam. Dadanya berdebar. Matanya menatap Melissa dengan ragu. "Kamu, ngomong apa barusan?" Melissa tersenyum tipis. "Ya, saya jatuh cinta sama kamu, Erik." Erik tertawa kecil, tapi ada getir di balik tawanya. "Lucu. Kamu bos, aku cuma pekerja kasar. Kamu orang kota, aku dari kampung. Dunia kita beda." "Cinta tidak tahu soal gaji atau jabatan," jawab Melissa pelan. "Cinta tahu mana hati yang tulus." Erik menunduk. "Tapi semua ini terlalu cepat." "Saya tahu. Karena itu saya tidak akan mendesak kamu. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya datang bukan hanya untuk meminta maaf, tapi juga karena saya ingin memperjuangkan sesuatu yang sebelumnya tidak saya sadari." Malam harinya, setelah Melissa masuk ke kamar untuk istirahat, Erik duduk di depan rumah bersama ayahnya. "Pak, dia tadi bilang suka sama Erik." Pak Suratman menoleh. "Loh, serius?" "Iya." Tapi Erik bingung. "Pak, antara rasa sakit, rasa percaya, dan rasa yang lain-lain, campur aduk." Pak Suratman menepuk pundak anaknya. "Nak, orang itu datang jauh-jauh, ninggalin kenyamanannya, berdiri di hadapanmu bukan sebagai bos, tapi sebagai manusia yang mengaku salah. Itu tidak mudah." Tapi Erik takut dikecewakan lagi. "Kamu boleh takut, tapi jangan tutup hatimu. Dulu kamu kerja pakai hati. Sekarang, kamu sembuhkan luka itu juga pakai hati." Keesokan harinya, Melissa duduk di warung kopi dekat sawah bersama Erik. Mereka hanya berdua. Udara sejuk dan aroma tanah basah mengelilingi mereka. "Setelah ini kamu mau kembali ke Australia?" tanya Erik. Melissa mengangguk pelan. "Iya, banyak urusan yang harus saya bereskan di sana. Tapi, saya ingin kamu ikut." Erik tersentak. "Ikut? Saya akan bantu kamu mengurus visa kerja baru."
Semua biaya saya tanggung. Tapi bukan untuk kamu jadi office boy lagi. Saya ingin kamu bekerja langsung di bagian logistik. Sarah dan beberapa staf mendukung penuh. Kami tahu siapa yang benar. Erik menatap Melissa dengan pandangan penuh tanya. Kenapa kamu lakukan semua ini? Melissa menjawab dengan suara tenang. Karena kamu pantas mendapatkan keadilan. Dan karena saya ingin kamu kembali, bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai orang yang saya cintai. Erik terdiam cukup lama, lalu berkata, kalau aku ikut, bukan karena kamu bayar tiketku, tapi karena aku juga ingin tahu, apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya di tempat yang sama aku pernah dihancurkan. Melissa tersenyum. Itu lebih dari cukup. Hari terakhir Melissa di desa Erik diwarnai banyak tawa. Anak-anak desa bermain di halaman rumah Erik, warga mengantar makanan khas sebagai tanda perpisahan. Melissa tak canggung menyapa mereka satu persatu. Ibu-ibu sini baik semua, katanya sambil membantu Bu Sarti menata makanan. Kamu juga baik, Nak. Kamu sudah datang bawa niat baik. Orang kaya kamu jarang, jawab Bu Sarti. Malamnya, sebelum tidur, Erik berdiri di teras, memandangi bintang-bintang. Melissa menghampirinya perlahan. Kapan kamu kembali ke Australia? Tanya Erik. Besok siang. Tapi kalau kamu mau, saya bisa tunggu seminggu di Jakarta. Kita urus dokumen kamu bersama-sama. Erik mengangguk pelan. Saya akan pikirkan baik-baik. Tapi satu hal. Apa? Terima kasih. Sudah datang, sudah minta maaf. Meski terlambat, tapi itu berarti. Melissa tersenyum lega. Terima kasih, karena kamu masih mau mendengar. Erik berdiri di depan cermin kamar, sambil merapikan kerah kemejanya. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, meskipun sebenarnya itu hanya kemeja biru tua bekas pemberian saudaranya di Semarang. Tapi hari itu terasa berbeda. Ia akan ke kota bersama Melissa, menuju Jakarta untuk mulai mengurus dokumen keberangkatan ke Australia. Kamu yakin sudah siap? Tanya Melissa dari ambang pintu, mengenakan blus putih sederhana yang sangat kontras dengan latar belakang rumah Erik yang terbuat dari kayu dan bata. Erik mengangguk. Belum sepenuhnya. Tapi kalau aku terus menunggu sampai benar-benar siap, mungkin aku nggak akan pernah berangkat. Melissa tersenyum. Itu kalimat bijak. Mereka berpamitan kepada Bu Sarti dan Pak Suratman yang mengantar sampai ke depan rumah. Hati-hati di jalan ya, Le. Jaga dirimu. Jangan sungkan kalau rindu rumah, pesan Bu Sarti sambil memeluk anaknya. Pak Suratman menepuk bahu Erik. Ingat, Nak, jangan lupakan asal-usulmu. Dimanapun kamu berdiri nanti, tetaplah jadi Erik yang jujur. Erik mengangguk. Matanya sedikit berkaca-kaca. Iya, Pak. Iya, Bu. Mobil melaju pelan meninggalkan desa yang sunyi. Selama di perjalanan menuju Yogyakarta, suasana di dalam mobil cukup hening. Hanya sesekali terdengar suara radio yang memutar lagu Jawa Tempo dulu. Erik menatap keluar jendela, pikirannya melayang. Kenapa diam? Tanya Melissa lembut. Aku lagi berpikir, apakah ini awal yang baru? Atau hanya bagian dari cerita lama yang dipaksa dibuka lagi, jawab Erik jujur. Melissa menoleh padanya. Kamu masih ragu? Bukan ragu, hanya takut kecewa untuk kedua kalinya, jawab Erik lirih. Melissa tidak menjawab. Ia hanya menyentuh tangan Erik sebentar, cukup untuk membuat Erik sedikit tersentak, namun tidak menariknya. Aku tidak bisa janji tidak akan membuat kesalahan lagi. Tapi aku bisa janji satu hal, kata Melissa pelan. Apa itu? Aku akan selalu jujur tentang perasaanku padamu. Setibanya di Jakarta, mereka menginap di sebuah hotel kecil dekat kawasan administrasi imigrasi. Bukan hotel mewah, tapi cukup bersih dan nyaman. Di malam hari, mereka duduk berdua di balkon kamar, menatap lampu-lampu kota. Dulu waktu kecil, aku nggak pernah bayangkan bisa duduk bareng bule, apalagi kayak gini, ucap Erik setengah tertawa. Dan aku nggak pernah bayangkan akan jatuh cinta pada seorang pria desa yang dulu cuma kuberi sapaan singkat tiap pagi, jawab Melissa sambil tersenyum. Kamu beneran jatuh cinta? Atau ini cuma rasa bersalah yang dibungkus cinta? Tanya Erik pelan. Melissa langsung menatap Erik dalam-dalam.
Aku jatuh cinta pada caramu memperlakukan semua orang dengan tulus. Pada caramu tetap rendah hati meski disakiti. Dan, pada caramu memaafkan, meski tidak wajib. Erik menunduk. Ia tidak terbiasa menerima pujian seperti itu. Namun kali ini, tidak ada rasa rendah diri. Ia mulai percaya bahwa ia memang layak dihargai. Kalau aku bilang aku juga mulai suka kamu, apa kamu percaya? Tanyanya. Melissa tersenyum lembut. Aku percaya. Dan aku sangat menghargai itu. Hari-hari berikutnya mereka sibuk mengurus dokumen. Mulai dari paspor baru, surat keterangan dari agen penyalur, hingga visa kerja khusus. Semua dilalui dengan sabar dan teliti. Suatu hari, saat mereka duduk di kantin imigrasi menunggu antrean, Melissa menatap Erik lama sekali. Erik, aku ingin tanya satu hal penting. Silakan. Kalau suatu hari nanti, aku ajak kamu menikah, apa jawabanmu? Erik membelalakan mata. Menikah? Ya, tapi bukan sekarang. Mungkin beberapa bulan lagi, setelah kamu kerja lagi. Aku hanya ingin tahu, kamu siap atau tidak kalau hubungan kita bukan cuma sekadar cinta jarak jauh. Erik menarik napas dalam. Aku nggak tahu jawaban pastinya sekarang. Tapi kalau perasaan ini terus tumbuh seperti sekarang, mungkin jawabanku iya. Melissa mengangguk. Itu cukup untukku. Setelah 1 minggu, semua dokumen selesai. Visa Erik disetujui lebih cepat dari perkiraan, karena campur tangan langsung dari pihak perusahaan Melissa. Besok kita kembali ke Sydney, kata Melissa saat mereka makan malam terakhir di Jakarta. Erik menatap wajah Melissa yang diterangi cahaya lampu kuning di restoran kecil itu. Ada rasa hangat, tenang, dan entah bagaimana, cinta. Aku masih belum percaya semua ini nyata, ucap Erik. Melissa tertawa kecil. Kamu bisa cubit pipimu sendiri kalau masih ragu. Erik ikut tertawa. Kalau semua orang tahu kamu seperti ini, mereka pasti tidak percaya. Kamu selalu terlihat kaku dan serius di kantor dulu. Cinta bisa mengubah banyak hal, Erik, jawab Melissa jujur. Malam itu, sebelum tidur, Erik berdiri lama di depan jendela hotel. Ia menatap ke langit Jakarta yang tak pernah benar-benar gelap. Banyak kenangan di kota itu, termasuk luka dan awal penyembuhan. Melissa menghampirinya, berdiri di samping. Mereka sama-sama diam sejenak. Aku siap kembali. Bukan karena ingin balas dendam atau membuktikan sesuatu, kata Erik tiba-tiba. Melissa menatapnya. Tapi karena aku ingin bangun dari mimpi buruk itu. Dan mungkin, karena aku ingin membangun hidup baru. Dengan orang yang sama sekali tak kuduga akan jadi bagian penting dari hidupku. Melissa tersenyum sambil memegang tangan Erik. Kamu tahu, sejak hari kamu pulang dengan koper itu, aku terus merasa bersalah. Tapi sekarang, aku mulai merasa bersyukur. Karena dari peristiwa buruk itu, aku justru menemukan kamu. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa Erik dan Melissa dari Jakarta, akhirnya mendarat dengan mulus di Bandara Sydney. Erik menatap keluar jendela dengan napas dalam. Perasaannya campur aduk, antara gugup, takut, dan semangat. Tempat ini dulu menjadi saksi bagaimana ia dipermalukan dan dipulangkan secara tidak adil. Tapi sekarang, ia kembali. Kali ini bukan sebagai office boy biasa, melainkan sebagai pria yang memutuskan untuk memulai hidup baru. Are you okay? Tanya Melissa sambil merapikan tas selempangnya. Erik mengangguk. Deg-degan. Tapi, aku baik. Mereka berjalan berdampingan melewati imigrasi. Petugas di konter sempat memandang Erik beberapa detik sebelum akhirnya memberikan cap masuk. Tidak ada penolakan, tidak ada tatapan curiga, semuanya berlangsung lancar. Begitu keluar dari terminal, Sarah sudah menunggu dengan mobil kantor. Ia tersenyum lebar melihat Erik. Welcome back, Erik, katanya dalam bahasa Inggris. Erik tersenyum, tapi masih terlihat canggung. Terima kasih, Mbak Sarah. Wah, kamu makin keren sekarang. Sudah bukan anak OB ya? Canda Sarah sambil menjabat tangan Erik erat. Melissa tersenyum puas melihat suasana cair itu. Hari pertama kembali ke kantor adalah hari yang penuh emosi bagi Erik. Beberapa wajah lama menyambutnya dengan tatapan kagum, bahkan beberapa karyawan yang dulu hanya sekadar menyapa,
kini mendekatinya dan memberi pelukan hangat. "Eric, you're back," seru seorang staf IT bernama George. "Saya sempat pikir kamu nggak akan balik lagi," ujar Mia, staf keuangan yang dulu sering berbagi makanan dengannya. Eric hanya tersenyum. Ia belum ingin membicarakan semua masa lalu. Baginya, cukup mereka tahu bahwa ia kembali bukan karena belas kasihan, tapi karena kebenaran akhirnya berpihak padanya. Melissa mengantar Eric ke ruang kerjanya yang baru. Sebuah meja di bagian logistik, tidak jauh dari jendela besar dengan pemandangan taman belakang gedung. Meja itu bersih, tertata rapi, dan sudah lengkap dengan laptop dan perlengkapan kerja. "Ini mejamu," kata Melissa pelan. "Kalau ada yang kamu butuhkan, kamu bisa bilang ke Sarah atau langsung ke saya." Eric menatap meja itu, lalu menoleh ke Melissa. "Terima kasih. Tapi kali ini, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri di sini tanpa perlakuan khusus." Melissa mengangguk. "Dan aku yakin kamu bisa." Hari-hari berikutnya, Eric mulai beradaptasi dengan peran barunya. Ia belajar memahami alur pengiriman barang, pengelolaan stok gudang, dan sistem pelaporan digital. Meski sempat kewalahan di minggu pertama, Eric tidak menyerah. Sarah sering membimbingnya secara langsung. "Eric, kamu itu cepat belajar. Kamu rajin catat, tanya, dan gak pernah sok tahu. Itu penting," katanya. Eric hanya tersenyum. "Dulu saya terbiasa kerja diam-diam. Sekarang belajar bicara dan berpikir juga." Tak lama, kehadiran Eric kembali jadi buah bibir di kantor. Tapi kali ini, bukan karena skandal, melainkan karena dedikasinya yang luar biasa. Suatu sore, Melissa dan Eric duduk di taman belakang kantor, menikmati kopi sambil menatap matahari yang mulai tenggelam. "Aku masih merasa seperti mimpi," kata Eric pelan. Melissa menatapnya. "Karena kamu pikir kamu tidak pantas. Karena semuanya terlalu cepat berubah. Dulu aku dipermalukan, sekarang aku dihormati. Dulu aku dicurigai, sekarang dipercaya." Melissa tersenyum. "Itu karena kamu tidak pernah berhenti jadi dirimu sendiri. Dunia bisa menuduh apapun, tapi hati yang jujur akan tetap bersinar." Eric tertawa kecil. "Kamu mulai puitis." "Kamu yang ngajarin aku jadi manusia," balas Melissa sambil tersenyum. Tiba-tiba, Melissa membuka kotak kecil dari tasnya dan meletakkannya di tangan Eric. "Ini." Eric membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, sebuah cincin perak sederhana namun elegan. "Kamu mau melamarku?" Eric bertanya setengah bercanda, setengah serius. Melissa menggeleng. "Aku ingin kamu yang melamarku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku siap." Eric terdiam. Hatinya hangat, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, nanti malam, aku akan datang ke apartemenmu. Bawa cincin ini. Dan tanya hal yang kamu tunggu," katanya pelan. Melissa tersenyum penuh arti. "Aku tunggu." Malam itu, Eric berdiri di depan pintu apartemen Melissa. Dengan baju rapi dan rambut disisir klimis, ia terlihat sangat berbeda dari sosok pria desa yang dulu datang ke Australia sebagai pekerja kasar. Melissa membukakan pintu, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Mereka duduk berdua di ruang tamu, hanya diterangi lampu meja dan cahaya bulan dari jendela. Eric menatap Melissa dalam-dalam. "Aku tidak tahu bagaimana caranya orang bule melamar. Tapi di desaku, kalau pria mencintai wanita, dia cukup berdiri tegak, menatap mata orang yang dicintainya, dan bilang, 'Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku, sampai kapanpun.'" Melissa tersenyum. "Kalau begitu, katakan itu padaku, Eric." Eric mengambil cincin dari saku dan memegang tangan Melissa. "Melissa, aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku, sampai kapanpun." Melissa memeluk Eric erat. "Yes. A million times, yes." Malam itu, dua hati dari dunia yang berbeda menyatu dalam keheningan yang penuh makna. Bukan karena status atau jabatan, bukan karena uang atau penyesalan, tapi karena cinta yang lahir dari luka, lalu tumbuh menjadi kekuatan. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesta kecil digelar di halaman belakang kantor tempat mereka bekerja. Hanya dihadiri oleh keluarga dekat, teman kerja, dan warga dari desa Eric yang diundang khusus. Pak Suratman dan Bu Sarti datang,
duduk di barisan depan dengan wajah penuh haru. Erik berdiri di altar sederhana, mengenakan setelan jas bersih, dan Melissa datang dengan gaun putih elegan. Wajah mereka berseri. Dalam bahasa Indonesia yang belum lancar, Melissa berkata di hadapan para tamu, "Saya sangat mencintai Erik. Dia mengajari saya apa artinya menjadi manusia." Erik tersenyum dan membalas, "Melissa bukan hanya menyelamatkan hidup saya. Dia memberi saya rumah di hatinya." Tepuk tangan membahana. Air mata tumpah. Pelukan-pelukan hangat mengisi sore itu. Dan di tengah semuanya, Erik menatap langit. Dalam hati, ia berkata, "Terima kasih, Tuhan." Dari kampung kecil di Jawa Tengah ke panggung kehidupan baru. Aku tidak pernah menduga cinta akan datang lewat luka. Tapi hari ini, aku percaya, luka yang tulus akan membawa pulang cinta yang sejati.